Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-109 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Mazmur 109 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya apabila dihakimi. Biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu-lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Dan ayat emas hari ini terambil dari Mazmur 109 ayat 20. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Renungan hari ini berjudul Rasa Keadilan Allah, ditulis oleh Leslie Koh. Sahabat ODB, suatu hari datang berita yang sangat mengerikan. Seorang imigran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga mengalami penganiayaan hingga meninggal dunia oleh keluarga tempatnya bekerja. Kedua majikannya memang dipenjara, tetapi saya merasa hukuman itu belum cukup. Mereka seharusnya merasakan kekejian seperti yang mereka lakukan kepada gadis itu. Dan kemudian dihukum mati, pikir saya. Namun saya termenung. Apakah kemarahan saya sudah berlebihan? Apakah saya salah telah berpikir seperti itu? Sahabat ODB, membaca Mazmur 109 memberi saya gambaran tentang rasa keadilan yang ada dalam batin manusia. Daud pernah bergumul dengan kemarahannya terhadap para penindas, orang yang miskin dan berkekurangan. Biarlah umurnya berkurang, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Demikian kutuknya. Namun Daud tidak membalas mereka, meski ia berkuasa melakukannya. Sebaliknya ia berpaling kepada Allah sebagai sumber keadilan dan pembebasan yang sejati. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Katanya, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Sahabat ODB, saya percaya Allah menciptakan kita dengan rasa keadilan di dalam batin sebagai cerminan dari karakternya. Kita juga boleh menyatakan perasaan kita dengan jujur. Namun yang terutama, kita harus menyerahkan penghakiman dan penghukuman kepadanya. Mempercayai Dia yang menegakkan keadilan sesuai dengan waktu dan caranya. Rasul Paulus menyatakan hal tersebut dengan tegas. Janganlah sekali-kali membalas dendam, biarlah Allah yang menghukum. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 versi Bahasa Indonesia masa kini. Sahabat ODB, berita atau kejadian apa yang saat ini meresahkan Anda? Lalu bagaimana Anda dapat berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan yang menjadi korban ketidakadilan?
Mari kita berdoa. Ya Engkau Maha Tahu dan Maha Adil, tegakkanlah keadilan-Mu supaya semua orang datang kepadamu dengan gentar dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.